Admin, start. Haleluya. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Bu Lia. Iya, gimana kabarnya, Bu? Baik. Kita Alhamdulillah. mulai ya? Kita tunggu yang lain dulu bentar ya. Oh ya. Tata hadir? Hadirah? Hadir Ustadz. Pakai apa? Pakai laptop atau HP? Pakai laptop. Nanti minta tolong ini ya, share screen. Oh iya Ustadz. Nama pakai HP hari ini. Nanti anak kirim filenya. Coba kirim sekarang aja. Nanti antum buka lewat laptop anak jadi admin nanti. Udah ada kirim ya? Udah Ustadz. Coba itu buka dulu aja. Itu sampai berapa halaman yang anak kirim itu? 5 halaman. 5 slide. Oke, berarti bener. Nanti antum menunjuknya ke anak ya, satu-satu. Jadi jangan langsung ditunjukin.
Oke, kita tunggu yang lain dulu ya, bentar. Kalau nggak ada nanti kita langsung mulai. Ini nanti aja ditampilin ya. Waktu mulai pelajaran. Sekarang masih bisa ditampilin nggak meskipun nggak jadi host? Apa harus jadi host? Nggak bisa share screen. Ah, berarti harus jadi host. Bentar, nanti Anda jadiin host. Nanti kalau udah mulai. Udah pada makan nih? Ya puasa. Puasa? Puasa Muharram. Oh, Masya Allah. Nanti ada puasa Asyura ya? Hari apa itu? Sabtu ya, Bu? Puasa Asyura. Jumat. Jumat? Sabtu Minggu. Ya, itu ada puasa Asyura sama 3 hari. Tasu'a. 3 hari. 2 hari? 2 hari, Bu. Ya, sebenarnya kalau 3 hari boleh, cuma yang paling dianjurkan itu puasa Asyura, cuma 1 hari. Asyura ya? itu artinya 10 Muharram. Iya. Jadi kata Asyarah kan. Asyarah itu 10, kalau Asyura 10. Puasa 10 Muharram itu menghapus dosa? 1 tahun sebelumnya. Iya, 1 tahun sebelumnya. Ini insya Allah nih puasa ini sangat dianjurkan. Iya. Nah ini terus kenapa kok ada puasa Tasu'a? Tasu'a. Tasu'a itu artinya puasa apa? Tasu'a itu artinya puasa hari ke-9, 9 Muharram. Apa namanya? Puasa Tasu'a. Iya, jadi kalau hari Sabtu kalau nggak salah nanti. Hari Sabtu apa Jumat ya? Sabtu kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Hari Sabtu nanti kan 10 Muharram. Kamis tanggal 8. Ya, berarti Sabtu tanggal 10 ya, Bu. 10 Muharram. Ya. Nanti tanggal 9 itu hari Jumat itu puasa Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a ini fadilahnya nggak seperti puasa Asyura, tapi puasa Tasu'a ini puasa khusus buat orang muslim. Kenapa kok bisa dikatakan khusus buat orang muslim? Karena sebelumnya dari zaman-zaman Nabi, sebelumnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu puasa 10 Muharram juga zaman dahulu. Terus Rasulullah bikin puasa yang mana ini puasanya khusus orang muslim, yaitu puasa Tasu'a. Jadi kan kalau dalam hadis kan kita itu nggak boleh menyerupai orang Yahudi. Ya, Makanya dia tampil beda ya. Ya, makanya Rasulullah bikin puasa 9 Muharram. Ini mukhaliful Yahud atau pembeda bagi orang Yahudi.
biar nggak sama orang Yahudi. Ya, insyaallah. Ini langka puasa 1 tahun sekali. Itu Nasrani juga ya? Yahudi sama Nasrani apa Yahudi aja ya? Yang ikut yang puasa juga tanggal 10. Yahudi kalau nggak salah. Yahudi. Kalau Yahudi dulu kan memang umatnya Nabi Isa kan juga Yahudi aslinya. Sebelum ditahrif ya. Jadi dulu itu umatnya Nabi Isa itu aslinya Yahudi juga. Cuma gara-gara ditahrif Sekarang Yahudi akhirnya yang diikuti Nabi siapa sih? Yahudi nggak ngikut Nabi sekarang. Sekarang Nggak ada udah Nabi. melenceng semua, udah bikin sendiri semua. Iya. Kalau orang Nasrani aslinya itu Nasrani ini agama setelah Yahudi yang mana turunnya pada Nabi Isa dan umatnya itu umat Yahudi aslinya. Cuma waktu itu kan gara-gara banyak orang Romawi terus banyaknya orang Barat ini nganggep juga. Terus dipelencengkan menjadi itu. Jadi taslis trinitas ya. Tuh. Kalau Nasrani itu dia punya nabi nggak sih? Nasrani Kan punya nabi. Aslinya, bukan Nasrani sekarang. Isa kan Nasrani. anggap. Terus nabinya dia punya nggak Nasrani? Nasrani kalau dulu Nabi Isa. Sekarang nggak ada. Mereka bikin sendiri. Kita bincang-bincang dikit. Kalau sekarang mereka itu ada nabi-nabi di kitab mereka di Injil. Ada nabi ini, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ada mereka di kitab Injil mereka. Tapi ceritanya berbeda sangat jauh. Bahkan nabi-nabi itu dihina kalau di Injil itu. Nabi-nabi yang sebelumnya nggak secara real lah. Oke. Nah, alhamdulillah ini udah lumayan banyak. Bisa dimulai? Apa nunggu yang lain dulu? Oke, kita mulai ya. Ini Ana jadiin host, nanti bisa share screen. Udah. Nanti kalau ada yang masuk, accept aja ya, add quit semua. Ya. Oke, jadiin besar. Lanjut. Oh ini kok fontnya gini jadinya. Lanjut dulu. Terus. Ya, terus. Lanjut. Nah, ini fontnya. Laptop antum udah ada font bahasa Arab ya? Oh, Tata. Kayaknya nggak ada deh, Ustaz. Oh, nggak ada. Coba ada yang pakai laptop lagi nggak? Nih. Coba siapa namanya? Arizi. Antum pakai HP atau laptop? HP, Ustaz. HP. Bulia? HP. Pakai HP ya? Tablet 8 in.
Oh, ya. Kalau ini U Arifah? Halo? Arifah Siddiqiyah, U Arifah? Ya, pakai HP Ustadz. Pakai HP juga? Ya. Oh, oke. Oke. Coba di ini aja Tata di apa masukin font Arabnya. Bisa nggak antum? Bisa. Language tuh di apa? Oh, bentar. Coba di insert language Semuanya dapat. Arabic. Nggak berisik kan? Di language coba searching aja language. Bentar, Zed. Benerin. Nasi panas sama telur. Sambal dikit, makan nasi hangat-hangat enak. Oke. Tes. Ini Ana udah dapet laptop. Coba. Nanggeleng ya maksudnya? Oke, bentar. Bentar. Takalamis itu 2 ya? Saya mutmar.
Tadi adminnya siapa tadi? Oh, Tata ya. Kalau Iya. ada yang masuk nanti nanti admit aja. Iya, Ustaz. Gimana, Pak? Bentar. Nazir ini masih mau masukin. Empat tiga. Udah. Ada yang masuk itu? Asar. Ya, Ustaz. Udah. Kayak anak keluar aja ya. Karena pakai Asar. Yuk, Anda jadiin host ya, sama Ustazah. Asar. Oh, oke. Udah kan, Ustaz? Udah. Sip. Benar. Apaan dia ini masih mindahin data?
Jelas ya gambarannya? Ini suaranya siapa nih berisik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik ayyuhal ikhwah kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Baik, madza darsunal ana? Darsunal ana al-mahfuzat. Al-mahfuzat. Naam. Badada sanat alam al-mahfuzat. Baik. Walakin qabla an nabda ad-dars sawfa udzakirukum man lam ya'mal al-wajibah. Siapa yang belum mengerjakan PR-nya? Udah semua ya ini. Utata udah, Arizi udah, Bulia udah, Arifah juga udah. Alhamdulillah. Oke, saya ingin murojaah dikit. Apa arti dari al-waktu athmanu minaz zahabi? Waktu itu lebih berharga Coba daripada emas. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Apa arti mansaro alat darbi wasola? Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka ia pasti sampai pada tujuannya. Oke. Terakhir al-aklus salimu. Lanjutkan. Rizi coba. Al-aklus salimu. Lanjutkan. Rizi. Coba yang bisa, coba siapa? Al-aklus salimu. Sehat terletak pada badan yang sehat. Jismi salimi. Enggak. Lanjutannya. Al-aklus salimu kan ada lanjutannya. Kan? Fil jismi salimi. Al-aklus salimu. Fil Fil jismi jismi salimi. salimi. Ya. Bismi salim. Oke. Nah. Oke, langsung saja kita masuk ke pelajaran yang baru. Lahzo. Masuk. Loading. Zoom meeting not responding. Halo, dengar suara saya nggak?
Ustaz. Gambarnya gimana? Macet ya? Muter-muter. Ada nge-lag. Ini baru jalan. Waduh, nge-lag nih. PowerPoint-nya kelihatan nggak kalian? Belum? PowerPoint-nya kelihatan nggak? PowerPoint-nya? Belum. Udah. Sekarang? Udah? Udah. Oke, saya atlubul afwa minkum. Hakikotal afwa, saya minta maaf ini tadi ada masalah. Oke, sekarang langsung kita mulai aja mahfuzat kita apa hari ini. Oke. Al-mahfuzat. Yang pertama, al-ittihadu asasun najai. Udah belum kemarin? Udah, Ustaz. Udah ya. Nah, ada kholas. Al-ittihadu asasun najahi. Artinya? Coba itu artinya? Saya Ustaz. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Persatuan adalah kunci dari kesuksesan. Asasun. Kalau kita dengar asasun, itu artinya dasar atau pangkal. Atau kalau kita artikan adalah persatuan adalah pangkal dari kesuksesan. Terus ada man arafa buddha safari ista'adda. Artinya
Barang siapa yang mengetahui jauhnya Barang perjalanan siapa maka yang- bersiap-siaplah ia. Oke, sahih. Lanjut ada halaklus salimu fil jismi salimi. Apa makna? Kalian sehat terletak pada badan yang sehat. Ini sudah tadi. Terus kemarin ada yang terakhir ada ra'sud dzunubi al-kadzibu. Artinya pangkal dosa adalah kebohongan. Oke. Tadi kemarin Faisal nanya, kenapa kok ini al-kadzibunya di akhir? Ini kan mubtada kan, kenapa kok di akhir? Sebenarnya mau jawab cuma Faisalnya nggak ada. Nanti aja Anda jelasin kalau Faisalnya ada. Selanjutnya, kita ke mahfuzat baru. Siap ya? Ini udah molor nggak apa-apa tapi soalnya nanti tambah waktunya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Dengerin ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kasyajari, shin. Bukan sa biasa, bukan sa, tapi sya. Terus yang terakhir bila samarin. Sa ini pakai sa. Digigit. Ya. Oke, dengerin. Kayak lagi Rokizu Jaidan, Ismau Jaidan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Baik, ulu jama'atan. Qalidu ba'di. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Wa isnani salasah. Al-ilmu bila amal Ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. dari bila samarin. Baik, maratan ukhra. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila Ilmu bila amalin bila samarin. Nah, kasyajari biduni tanwin, nggak pakai tanwin ya, kasyajari. Ada alif lam. Kalau alif lam itu nggak boleh pakai tanwin, itu udah hukum bahasa Arab. Kalau alif lam nggak boleh pakai tanwin, tapi kalau nggak ada alif lam boleh pakai tanwin. Nah, di akhir nih samarin. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Coba satu-satu. Tata, silakan dibaca. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Arizi, mewujud? Wajib Ustaz. Silakan. Tafadhol Iqra. Dibacain ya mahfuzatnya bahasa Arabnya. Arizi. Oke, lanjut dulu. Lanjut Bu Lia, silakan Bu. Al-ilmu bila hamalin. Nggak boleh hamalin ya? Bila amalin, ain. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Oke, benar. Tadi Terus mana yang terakhir Arifah. mana kalau ada lam alif, mana yang nggak boleh rin mana tadi? Ini kasyajari. Ini ada alif lam nih. Ini meskipun di sini tulisnya tasydid, ini alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah itu ada tasydidnya. Ya. Lanjut ke Arifah. Wujudah? Bacanya kal ya? Apa? Bacanya kal sajari, ada L-nya di situ, ada lam Enggak. Ada tasydidnya. Lam syamsiah. ada lam mati ya? Ya. Ini ada alif lam mati cuma dimasukin ke tasydid karena ini alif lam syamsiah. Jadi alif lam ada dua, ada ya, enggak dibaca, bacanya tasydid. Terakhir Arifah, ada enggak? Ada. Al-ilmu Baca. bila amalin kasyajari bila samarin. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Taib alan min al-mufradat. Ini udah ketulis langsung ya. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu apa makna? Apa artinya? Ilmu. Ilmu ya ilmu. Enggak ada perbedaan ya. Ini bahasa
serapan. Bahasa Indonesia yang nyerap dari bahasa Arab. Al-ilmu. Asluhu al-ilmu. Al-ilmu. Al-ilmu nurun. Al-ilmu bila amalin. Lanjut ke bila. Bila ini kalau bilang la panjang itu artinya tidak. Tapi kalau kita pakai bi sama bila artinya Tanpa. Artinya tanpa. Ya. Kalau kita bilang jangan menulis la takro. Kalau kita bilang jangan tidur la tanam. Tapi kalau kita bilang tanpa artinya bila. Nah, ini khusus buat isem. Kalau bila kalau dikasih fiil boleh nggak ini setelah bila? Nggak boleh ya. Bila takmal nggak bisa. Harus bila amalin atau bila qiraatin, bila naumin. Ini harus isem setelah bila ini. Ya. Selanjutnya artinya tanpa. Sekarang ke amalun. Amalun artinya pekerjaan. Pekerjaan ini bisa banyak. Saya bekerja di pabrik, anak amal fil masna. Amalun bisa bekerja ini bisa amal, bisa artinya juga sebagai melakukan kegiatan itu juga amal. Ya. Jadi bisa banyak, ada pekerjaan, ada kegiatan, itu amalun. Atau misalkan diamalkan. Kan kalau kita biasanya di Indonesia kan bilang sering, ini diamalkan apa enggak? Bener enggak? Sering enggak denger? Sering ya? Ini diamalkan. Oh, ini enggak diamalkan, ini enggak diamalkan. Artinya apa itu? Artinya enggak dipekerjakan. Aslinya itu maksudnya tidak dipekerjain. Enggak dijalankan gitu maksudnya. Bisa juga. Sekarang ke K. Ini huruf harfun. Artinya enggak akan berubah. Yang berarti seperti atau bagaikan. Artinya ini huruf. Ini jadi udah paten. K ini udah paten huruf. Jadi nggak bisa berubah. Artinya seperti atau bagaikan. Selanjutnya ke asyajari. Asyajarun, apa makna? Pohon. Kalau kita bilang sajarun pohon. Syajarotun juga pohon. Kalau kita bilang syajarotun sama syajarun, bedanya apa? Tahu nggak bedanya apa? Arizi tahu nggak bedanya apa? Syajarun sama syajarotun. Dua-dua artinya pohon, sama artinya. Dua-duanya pohon. Belum, Ustaz. Oke. Arifah tahu nggak bedanya syajarun sama syajarotun? Mu'annas bukan? Mu'annas muzakkar atau bukan? Bisa. Jamaknya, Tapi Ustaz. ada yang Jamaknya, lebih Ustaz. tepat. Kalau bentuk jamaknya, Ustaz. Jadi ini jamak, namanya jamak apa namanya? Ana lupa. Jamak apa gitu. Ini jamak yang berbeda. Jadi kita kalau ngomong satu pohon, syajarotun. Nah, tapi kalau kita ngomong banyak pohon, kita ngomong seperti ini, syajarun. Ya? Paham nggak? Sama seperti kita bilang satu semut. Semut dalam surat Al-Quran itu ada surat semut? Anamal. Ini anamal ini banyak semut. Kalau kita ngomong satu semut apa? Berarti 6 latun. Kayak ini, tambahin tun. Sama seperti kurma. Kurma itu bahasa Arabnya tamrun. Itu kalau banyak kurma. Kalau satu kurma, tamrotun. Tamroh. Oke, ini biasanya dipakai buat nama-nama seperti ini. Nama-nama pohon, nama-nama hewan. Itu biasanya pakai seperti ini. Tapi khusus buat, kalau hewan itu yang kecil. Maksudnya kayak semut, terus apalagi hewan yang kecil. Dabab, apa namanya? Nyamuk, dababah. Kok dababah? Apa nyamuk? Mbak
Ba'udah. Surat Al-Baqarah ada ya. Al-Ba'udah. Ba'udah, semut. Kok semut? Lalat. Ba'udah itu kalau kita ngomong satu lalat itu ba'udah. Kalau kita ngomong banyak lalat, ba'ud. Ba'ud. Ini khusus buat nama-nama hewan atau nama-nama tumbuhan yang kecil. Kalau kita bilang asadun, asadun artinya singa. Asadun jamak atau satu? Ini satu, karena ini hewannya besar. Bisa kita bedakan. Kalau semut kan nggak bisa kita. Ya. Oke. Kalau sama seperti kurma kan juga susah kalau kita hitung. Kan ada kecil-kecil. Nah, ini pengecualian buat sajarun. Sajarun ini aslinya besar, cuma kan biasanya banyak di berjajaran kan, makanya disebut sajarun. Kita jarang menemu pohon itu cuma satu. Ada nggak yang pernah nemu satu pohon, satu doang? Jarang kan? Biasanya mesti berjajaran atau bertetanggaan itu banyak, berderet itu banyak. Itu makanya disebut sajarun. Oke, selanjutnya ada samarun. Bila ini sama seperti tadi, bila artinya di Tanpa. ini Tanpa. yang terakhir ada samarun. Samarun, bila samarin ini hasilnya samarun. Ini sama seperti asyajarun, ini jamak buah. Kalau satu buah berarti ada yang tahu? Samarotun. Samarotun, ya benar. Salah satu harokat apa? Samroh, bukan samarotun. Samroh. Oke, nih. Berarti kalau ilmu tanpa pekerjaan seperti pohon tanpa buah. Ada yang bisa mengartikan artinya? Lanjut aja, Anda artikan ya. Apa artinya? Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Ini suara siapa ini? Oke. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah, maksud dari sini, kalau kita sudah punya banyak ilmu tanpa diamalkan ini maksudnya apa? Diajarkan atau dipekerjakan atau dijalankan, bisa dua. Tanpa diamalkan ini bisa dua. Yang pertama diajarkan, yang dua dikerjakan. Ilmu tanpa dikerjakan atau tanpa diajarkan bagaikan pohon yang tak berbuah, sama seperti pohon yang nggak ada buahnya. Manfaatnya cuma sedikit. Manfaatnya itu buat diri sendiri. Nggak ada manfaat buat orang lain. Kalau berbuah kan ada manfaat buat orang lain. Ya, jadi seperti itu. Pernah dengar nggak ini mahfuzatnya? Arifah pernah dengar nggak ini? Pernah. Apa? Pernah ya. Ini sering kita dengar. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ini bisa jadi motivasi kalian buat mengajarkan ilmu yang telah kita dapat. Sekecil apapun. Misalkan kalian baru dapat ilmu mahfuzat seperti ini, manjada wajada. Kemarin ada mansarala darbi wasola, al waktu minat asmanu minat zahabi. Terus ada asobru yu'in wa ala kulli amalin. Amalkan dengan cara apa? Dua. Yang pertama dikerjakan. Kita mengerjakan kesabaran, bisa mengerjakan sungguh-sungguh. Yang kedua bisa diajarkan. Mengajarkan ke siapa ya? Buat yang belum tahu atau yang lupa, yang kita mengingatkan pakai itu juga apa-apa. Paham ya? Saya lanjut. Soal wujud. Sebelumnya ada soal nggak? Mahfuzat ini. Oke, kalau nggak ada kita baca bareng-bareng dari mahfuzat sama artinya. Oke, kita baca bareng-bareng. Suaranya dinyalaan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Al ilmu bila amalin bila samarin. Artinya ilmu tanpa diamalkan. Bagaikan pohon tak berbuah. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan langsung bilang aja. Kita lanjut dulu. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Ini panjang ini. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Rokizu jayidan isma'u jayidan. Dengarkan saya ya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Sekali lagi.
tarkul jawabi alal jahili jawabun. Oke, denger ya. Oke, sekarang baca bareng-bareng. Qalidu ba'di. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tarkul jawabi Jawabi alal jawabi. jahili jawab. jawabi. Maratan ukhra wa disnani salasa. 1, 2, 3. Tarkul jawabi Jawabi alai jawabun. Jawabi. Itu Tarkul- alay apa? Itu alay apa? Alay apa? Alal. Hah? Bacanya Alal. apa? Bukan Bacanya alal. pakai ya? Enggak, Oh, langsung ke lam alif itu ya? langsung ke alif lam. Alal. Oh, iya. Kita langsung ke artinya, waktunya udah. Tadi kita telat juga, langsung aja. Al-mufrodat. Sekarang al-mufrodat yang pertama, bimana tarkun. Tarokayat seruku, artinya meninggalkan. Ini dalam bentuk masdar. Dalam bentuk masdar. Masdar itu dalam bentuk ism, meninggalkan ya. Kalau kita meninggal tarokayat seruku itu meninggal. Maksudnya anak asruku al-kurrosa. Saya meninggalkan buku tulis saya di kamar. Anak asruku al-kurrosa fil hujrati. Nah, ini dalam bentuk fiil. Tapi kalau dalam bentuk masdar, dalam bentuk ism, jadinya tarku. Tarkul jawabi, artinya meninggalkan. Artinya kalau dalam Indonesia sama, maksudnya sama-sama meninggalkan. Cuma meninggalkannya ini nggak ada yang mengerjakan kalau dalam bentuk masdar. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, kalau kita kalau fiil itu ada yang mengerjakan. Atsruku al-kurrosata. Saya meninggalkan buku tulis. Nah, saya ini yang mengerjakan siapa? Ana yang mengerjakan atsruku. Ini tarkun kan dalam bentuk fiilnya atsruku ya. Nah, kalau dalam bentuk isim, kalau dalam bentuk masdar, ini nggak ada yang mengerjakan. Tarkul jawabi, yang mengerjakan itu bukan orang. Yang mengerjakan bukan orang, bisa yang mengerjakan bisa bisa kalimat, bisa jawaban ini yang mengerjakan, atau bisa yang lainnya bisa yang mengerjakan. Jadi yang mengerjakan bukan orang, tarkul jawabi. Oke. Nah, Artinya yang fil tadi ulang sedikit. Kalau fil gimana? apa? Ini kan isim. Kalau fil tadi ada yang mengerjakan, maksudnya yang bagaimana? Oke. Kalau fiil kan ada 2, isim sama fiil sama harf ada 3. Kalau isim itu nggak harus ada yang mengerjakan. Seperti ini, tarkul jawabi. Nah, ini kita kalau jawab, kita bahas jawab dulu aja. Kita lanjut ke jawab. Al-jawab artinya jawaban. Ini sama seperti Indonesia ya. Jawab. Orang Indonesia kan bilang jawab itu jawaban, artinya jawaban juga. Nah, kalau kita ngomong isim, ini bisa disambung sama jawabnya. Jadi meninggalkan jawaban. Jadi menjadi satu kata, meninggalkan jawaban. Isim, ini isim. Isim kata kerja ya? Ya. Isim bukan. Isim itu kata mati, kata benda, atau kata-kata selain kata kerja. Nah. Iya. Nah, ini apakah bisa kalau misalkan kalau kita pakai fiil atsruku al jawab, ini nggak bisa. Malah nanti saya meninggalkan jawaban ya. Saya meninggalkan jawaban. Jadi nggak bisa. Makanya kita bilang tarkul jawabi dalam bentuk isim, dalam bentuk masdar. Karena dia nggak harus ada yang mengerjakan. Ini cuma biar bisa menjadi satu makna. Meninggalkan jawaban kan satu makna ya. Kalau kita pakai fiil ini udah 2 makna nanti. Saya meninggalkan jawaban, ini udah 2 makna. Tapi kalau kita bilang meninggalkan jawaban, ini satu makna. Itu. Kalau isim itu bisa disambung. Tarkul jawabi artinya meninggalkan jawaban. Ala artinya apa? Di atas. Nah, kita nanti belajar. Udah pernah denger lagunya nggak? Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping. Udah pernah denger nggak lagu ini? Tapi bukan gitu nadanya. Apa? Nggak gitu nadanya. Gimana nadanya? Enggak sih, nggak pakai lagu. Tahu aja gitu harfu.
Oh, ya nanti kita belajar pakai lagu. Nanti. Ya pertemuan di akhir atau udah selesai ini Mas Fuzur? Kalau enggak ini habis ini juga bisa. Saya punya banyak lagu kalau misalkan bahasa Arab. Bisa Janubun Syarki, ini bisa Janubun Syarki itu barat, timur. Ini ada lagunya juga dalam bahasa Arab. Terus Aina di mana yang masalah zurfu zaman yang tempat itu juga ada juga. Nanti kita belajar. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Oke. Ala artinya di atas. Al-jahili artinya kita sering dengar kan orang Indonesia jahil. Oh, kamu jahil. Kebodohan, bukan? Nah. Ini dalam bentuk ismul fa'il berarti orang yang bodoh. nah, orang bodoh. Dalam bentuk jawabun. Jawabun berarti sama seperti jawaban. Tarkul jahili alal jahili jawabun. Ada yang bisa mengartikan? Nah. Coba yang bisa merangkai kata-kata, meninggalkan jawaban atas orang yang bodoh adalah jawaban. Apakah seperti itu? Nah. Oke, langsung aja ya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Hampir sama seperti yang saya katakan tadi. Meninggalkan jawaban dari pertanyaan orang yang bodoh adalah jawaban. Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Nah, tarkul jawabi ini meninggalkan jawaban juga bisa, tidak menjawab juga bisa. Meninggalkan jawaban terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada orang yang bodoh ngomong, bukan bodoh sih sebenarnya, dia tong kosong, ngomongnya ngawur, terus ngomongnya ngalor ngidul. Lebih baik kita nggak usah menjawabnya daripada kita capek sendiri. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, paham. Ya, bisa jadi orang bodoh ini bisa menjadi orang keras kepala juga. Misalkan ada orang yang keras kepala, dia pendapatnya itu aja, dibilangin nggak mau. Kalau kita menjawab nggak akan berubah, ya udah nggak usah dijawab. Itu adalah jawabannya. Karena kita akan menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita untuk menjawabnya. Itu ya, paham ya maksudnya ini? Ada yang pernah dengar nih mafhuzat ini sebelumnya? Ari ini pernah dengar mafhuzat ini sebelumnya? Oh, Tata pernah dengar nggak mafhuzat ini sebelumnya? Baru kali ini. Oh, Arifah baru kali ini juga? Iya, belum. Ini baru kali ini juga kan. Ini pengetahuan baru buat kalian. Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Ini nggak tahu ya kalau dalam patah Indonesia ada nggak. Cuma ini di bahasa Arab ada. Jadi mafhuzat bahasa Arab itu lengkap, pepatahnya itu lebih lengkap. Kalau kita gali, kita cari itu mafhuzat itu lengkap banget. Dari semua aspek kehidupan sampai aspek yang seperti ini. Ini aslinya remeh banget ya aslinya. Mafhuzat yang kayak gini. Kalau ilmu tanpa diamalkan bagian yang pohon yang terbuah ini kan udah kita tahu, udah banyak yang tahu. Kalau tidak menjawab terhadap orang yang bodoh ini remeh, jarang yang orang tahu. Nah, maka dari itu ini bisa buat pelajaran bagi kalian. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Oke. Artinya coba dibaca artinya. Coba Tata dibaca artinya. Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Tidak menjawab atau meninggalkan jawaban juga bisa. Meninggalkan jawaban artinya ya tidak menjawab, sama aja. Oke, kita baca bareng-bareng mafhuzat sama artinya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Artinya tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Tidak menjawab terhadap orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Nanti kita di akhir nanti belajar lagu sedikit biar ada refreshingnya. Nanti kalau udah selesai. Nah, selanjutnya ada afatul ilmi an-nisyanu. Afatul, ini panjang. Ini panjang. Afatul ilmi an-nisyanu. Nah, ini. Ya. Afatul ilmi an-nisyanu. Ini apa namanya? Panjang A-nya. Oke, dengerin lagi sekali lagi ya. Afatul ilmi an-nisyanu. Sampai itu?
Ayo, bil jamaah. Wa isnani salasa. Al-fatul. Fatul ilmi An-nisyanu. Ini kita baca ilmin nisyanu apa an-nisyanu. Ini bisa dua-duanya. Kita pisah aja, kita pisah. Seperti Rasul Dunubi al-Kadzibu. Jadi ini sama. Afatul ilmi an-nisyanu. Itu aja ya bacanya. Sekali lagi. Afatul ilmi an-nisyanu. Oke, coba sekarang dibaca satu persatu dari atas, dari tengah aja. Arizi coba dibaca. Arizi, wujud? Maju Ustaz. Ya, silakan dibaca. Afatul ilmin nisbanu. Lagi sekali lagi coba. Afatul ilmin nisban. Nis. Ada salam baca. Afatul ilmi anis yanu. Ya, pakai ya. Arizi. Oke. Selanjutnya ke Utata, baca coba. Afatul ilmi an-nisyanu. Afatul ilmi an-nisyanu. Nah, semua Uwarifah. Afatul ilmi an-nisyanu. Terakhir Bu Lia, silakan Bu. Afatul ilmin nisyanu. Afatul ilmi an-nisyanu. Oke. Artinya sekarang ke mufradat. Afatun artinya bencana. Bencana atau musibah. Bencana, musibah, ada bencana, musibah, masalah, apalagi? Hampir sama. Selanjutnya ke ilmi. Ilmi artinya apa? Arizi artinya apa? Ilmi? Ilmu Ustaz. Nah, ilmu ya ilmi, nggak ada bedanya. Selanjutnya an-nisyanu. An-nisyanu artinya lupa. Ada yang bilang manusia, an-nasu. Manusia itu dari kalimat lupa. An-nisyanu. Al-insanu makanul nisyan wal khoto. Tempatnya salah dan lupa. Ada yang bilang seperti itu. An-nisyanu. Manusia itu kenapa kok manusia itu an-nas? Manusia itu insan ya. Bahasa Arabnya insan bisa, an-nas juga bisa. Nah, itu dari kalimat apa? Ada yang bilang dari kalimat lupa. Nah, tapi ada yang bilang dari kalimat anisun. Mana anisun? Lembut. Jadi manusia itu makhluk yang lembut. Nah, jadi ada dua manusia itu. Bisa jadi kalimat anisyan, bisa dari kalimat anisun. Anisun artinya lemah lembut. Anisun. Kalau ada yang namanya anis itu berarti lemah lembut. Ya, itu buat nih. Yang paling benar mana? Apakah manusia itu diambil dari kata lupa, anisyan, atau diambil dari kata lemah lembut? Tergantung kita gimana perspektifnya. Ada yang kalau dosen saya bilangnya kemarin anis, dari kalimat anis. Manusia itu dari kalimat anisyan salah. Benernya dari kalimat anis. Itu dosen Anda kemarin bilang gitu. Tapi guru Anda dulu waktu di pondok bilang manusia dari kalimat lupa, anisyan ya. Jadi tergantung kalian gimana ambilnya. Yang penting kalian tahu dua-duanya. Jangan sampai kalian cuma tahu satu aja. Ya. Oke, ada yang bisa mengartikan sekarang? Coba Uwarifah diartikan. Bencana dari ilmu adalah lupa. Bencana dari ilmu adalah lupa. Ada bahasa yang lebih bagusnya? Lanjut aja langsung. Duh, mana nih artinya? Oh, artinya hilang. Baik, gak apa-apa. Oke, saya artikan aja. Artinya masalah dari ilmu, bencana bisa, masalah dari ilmu adalah lupa. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu-ilmu ini sering lupa. Itu bencana dari ilmu. Itu musibah bagi kita.
musibahnya kita dalam belajar itu adalah apa? Apakah musibah kita dalam belajar itu nggak bisa menyampaikan, atau musibahnya dalam belajar itu apalagi malas, ya? Enggak, musibah dalam ini bukan belajar sih, musibahnya ilmu itu adalah lupa. Kalau musibahnya belajar mungkin bisa tadi malas atau kaslan, atau bisa nggak memahami. Tapi bencana dari ilmu yang telah kita dapat itu adalah lupa. Ya. Jadi kalau ada ilmu yang telah kita lupa itu bencana sebenarnya. Karena kenapa kok bisa disebut bencana? Karena kita tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau saya tadi ada yang lupa itu berarti bencana bagi saya karena saya nggak ngulangin. Oke. Ya. Ini mungkin berlaku dari semua ilmu. Bahkan nggak ilmu aja, Al-Quran juga seperti itu. Ya. Bencana seorang hafid itu kalau udah hafal Al-Quran itu apa? Ya lupa. Nggak pernah murojaah, lupa, terus bahkan hilang satu kata pun, satu ayat pun, itu bencana ya. Oke, usikum wa ya. Oke, kita baca sekali lagi. Artinya bencana dari musibah dari ilmu adalah lupa ya. Artinya seperti itu. Oke, kita baca satu lagi sekali lagi mafhuzat sama artinya. Wa tisani salasa afatul ilmi No. Artinya Musibah dari ilmu itu adalah lupa. Musibah dari ilmu adalah lupa. Nah, ada yang ditanyakan? Jadi apa bencana dari ilmu itu adalah lupa. Bencana apa sih? Yang benar yang mana? Musibah aja, yang lebih gampang, yang lebih cocok kata-katanya musibah. Musibah ilmu. Musibah Ya. ilmu. Ya, musibah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terakhir. Musibah lupa ilmu adalah bencana. Gitu. Iya, musibah dari ilmu adalah lupa. Musibah dari ilmu adalah lupa. Musibah. Lanjut, terakhir. Nah, ini kok buka malah. Terakhir, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Dengerin baik-baik. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Dengar ya? Coba dengerin sekali lagi. Roki Zujaidan isma'u wa'u. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Dengar ya? Coba kalau bisa diucapin dengan cepat, tapi kalau nggak bisa pelan-pelan aja. Baik, nanti salah sambil jamaah. Likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Marotan ukhra. Wa nanti salah sah. Likulin maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Maqamun. Satu-satu ya. Bacanya kalau bisa cepat biar inilah jahnya biar ini. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa pelan. Coba dari bawah Warifah coba dibaca. likulin maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Coba ulang. Likulin maqamin maqalun wa likullin maqalin maqamun. Bukan likulin ya. Tapi likulli. Itu tanwin, nggak pakai tanwin. Kenapa kok nggak pakai tanwin? Karena dia masih nyambung ke makomin. Ya, kalau kita bilang likulin itu bisa pakai tanwin. Tapi kalau ada sambungannya likulli makomin, maka ini nggak boleh menjadi tanwin. Ini cuma bisa menjadi kasroh biasa. Karena dia mudhof wa mudhof ilaih. Tahu kan mudhof ilaih? Ya itu. Lanjutnya Bu Lia, silakan.
likulli makomin makolun walikulli makolin makomu. Nah, baik. Selanjutnya Arizi. Pakai tasdik gimana tadi, ulang lagi pakai tasdik gimana tadi? Nah, barusan Pak Ustaz kan bilang kalau ada kalau ada tasdik gimana? Ini likulin, bukan likulin tapi likuli. Gak pakai tanwin. Likuli bacanya likuli kan, itu likuli. Iya benar. Dipakai tanwinnya kan? Enggak. Dipakai tasdidnya dipakai. Tasdidnya dipakai. Likulli. Jadi ada dua. Yang pertama ada tasdidnya likulli, bukan likuli. Terus yang kedua enggak pakai tanwin. Ya, benar tadi. Selanjutnya Arizi. Fadol. Ya, Ustaz. Likulli makomin makolun walikulli makolin makomu. Terakhir, Tata, silakan. Fadol. Likulli makomin makolun walikulli makolin makomun. Likulli makomin makolin walikulli makolin makomun. Baik. Ini mufradanya cuma itu aja. Cuma kita ini penyusunan kata yang susah. Lanjut aja ke al-mufradat. Yang pertama ada likulli. Likulli artinya setiap. Nah, ini kalau kita bilang kulli sama likulli hampir sama. Setiap apalagi setiap, segala, seluruh, setiap atau seluruh hampir sama. Sama aja, likulli kalau kita bilang kullun amana billah setiap juga. Kalau kita bilang likulli itu setiap juga. Sekarang ke makomin. Ada yang tahu artinya makom? Makom apakah makam? Apakah kuburan? Nah, ada yang tahu? Kedudukan bukan? Apa? Makom, ya. Nah, ini dari kata, ini bisa kedudukan juga bisa. Tapi kalau dalam situasi seperti ini, dalam maf'ul ini bisa diartikan tempat ya. Tadi benar Arif kalau bilang makomun kedudukan. Kita kan sering dengar kan makomnya, makom ini enggak seperti makomnya kiai. Itu kedudukan juga bisa. Dari kalimat koma yaitu artinya berdiri. Berdiri itu artinya sama kedudukan. Tapi kalau dalam maf'ul ini artinya tempat ya. Makomun, makanun atau makomun, tempat berdiri. Makomun ini ismul makan, makomun tempat berdiri itu tempat. Oke. Artinya dan. Jadi nggak jadi kedudukan, tadi kedudukan katanya. Iya, aslinya kedudukan. Cuma dalam segi ini kita ini bukan gitu. Maksudnya kalau makomun ini ada dua makna. Yang pertama kalau dalam segi makna, bukan segi bahasa. Dalam segi makna artinya kedudukan. Kalau dalam segi bahasa artinya tempat untuk berdiri. Tempat untuk berdiri itu artinya apa? Ya tempat. Kita berdiri di sini itu tempat. Maksudnya tempat kita berdiri, tempat kita berada di situ. Misalkan tempat kita berada di situ itu sebenarnya makom. Kita berdiri di situ, berarti makom kaunaka. Berarti makom kamu di sana. Seperti itu ya. Itu secara arti bahasa. Kalau di dalam kalimat begini dia berubah jadi tempat ya. Ya, tempat berdiri maksudnya. Tempat kita berada. Maksudnya tempat kita berada. Ini kita bisa tulis tempat kita berada. Likulli makomin, di setiap tempat kita berada. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam segi makna misalkan kita bisa mengartikan ini kedudukan. Bukan dalam segi bahasa ya. Maksudnya kita kalau misalkan dari segi makna sama bahasa kan beda. Kalau bahasa kan secara kata-kata ini diambil dari kata apa itu secara bahasa. Tapi kalau dalam segi makna ini bisa kita masukkan ke kedudukan. Oke, di setiap tempat kita berada ada makolun. Makolun artinya apa? Perkataan, kata-kata. Perkataan atau kata-kata, dan ini dibalik. Jadi siapa? Ada yang tahu artinya? Ada yang bisa mengartikan? Setiap tempat berada ada kata-kata dan di setiap perkataan ada tempatnya. Benar nggak seperti itu?
Oke, langsung aja kita buka. Setiap tempat itu ada kata-katanya yang tepat dan setiap kata ada tempatnya yang tepat. Oke. Jadi seperti itu. Setiap tempat itu ada kata-katanya yang tepat dan setiap kata ada tempatnya yang tepat. Tahu nggak maksudnya? Contoh lah al-makna. Oke, saya jelasin sebentar. Dikit. Setiap tempat itu ada kata-katanya yang tepat dan setiap kata itu ada tempatnya yang tepat. Maksudnya, ini kalau kita berada di tempat, misalkan di masjid, kita harus mengatakan kata-kata yang tepat. Maksudnya kata-kata yang tepat itu kita nggak boleh ngomongin sembarangan, ngomongin jorok atau ngomongin tentang yang jelek-jelek itu nggak boleh kalau di masjid. Nah, kata-kata di masjid itu apa yang mulaib, yang bagus? Ya kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik atau motivasi atau apalagi kalau kita khutbah di masjid itu kita nggak boleh ngomong sembarangan. Yang ngomong miso itu bahasa Indonesia apa? Ngomong kata kotor ya, jorok ya, nggak boleh kita. Ada setiap tempat itu ada kata-katanya dan ini yang pertama tadi. Dan setiap kata ada tempatnya. Setiap kata ada tempatnya. Ini maksudnya apa? Setiap kata ada tempatnya. Maksudnya apa ini? Setiap kata ada tempatnya. Ada yang tahu? Nah, jadi setiap kata yang kita katakan itu ada tempatnya. Ini sebenarnya sama, cuma dibalik aja. Misalkan kita kalau misalkan ngomong yang baik, kita ngomong apa? Kita misalkan lagi kajian. Ini tempat sih. Coba dibalik. Kita lagi ngobrol tentang ini seperti ini. Terus kita bahas tentang game. Terus bahas tentang apa? Game. Tentang game kesukaan atau hobi ini kurang nggak ada. Ini bukan di tempat yang tepat ya. Dangdut. Ya. Ini kalau kita bahas seperti itu bukan tempat yang tepat ya. Itu. Ada yang pernah dengar nih Mahfudz ini sebelumnya? Gak pernah ya semuanya? Baru kali ini. Jadi ini itu Mahfudz kita hari ini. Kita baca terakhir Mahfudz sama artinya. Coba kita baca Mahfudz sama artinya. Likulli makomi. Saya hitung dulu. Saya hitung kayak bahasa apa? Saya bisa banyak bahasa sekarang di sini. Oke, pakai bahasa Korea. Hana dul set. Ayo. Likulli makomin makolun walikulli makolin makomun. Oke, artinya pakai bahasa Jepang. Ichi ni san. Artinya? Setiap tempat itu ada kata-katanya dan setiap kata-kata ada tempatnya. Ribet banget ya bahasanya. Yang pertama tadi bahasa Korea Hana dul set 1 2 3, yang kedua bahasa Jepang Ichi ni san. Saya alhamdulillah bisa banyak bahasa. Oke. Sekarang kita udah selesai video kita hari ini. Kita belajar lagu. Mau belajar lagu bentar atau mau langsung ditutup? Ikut antum aja. Aku udah ini mau pergi. Apa? Udah ini mau pergi. Jadi mau ini. Oh, ya. Oke. Gak apa-apa. Yang lain gimana? Ya, oke. Berarti minggu depan. Insya Allah minggu depan kita pertemuan terakhir. Saya kasih lagu-lagu. Nanti Mahfudz-nya saya kasih 2 minggu depan. Terus nanti terakhirnya ada lagu-lagu. Lagu-lagu yang Arab nanti saya kasih. Setuju nggak ini pertemuan terakhir? Boleh Ustaz. Yang lain gimana? Setuju nggak? Oke, setuju ya. Pertemuan terakhir kalau bisa hadir. Ustaz, jangan depan. Saya ketinggalan nih sedikit. Gimana, Bu? Dan ini saya ketinggalan 1 kata nih, bentar. Dan dimatiin dulu, bentar. Oh iya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup?
Mencet soal. Ayo Jad. Baiklah kita nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Oke. Syukran ala husni ihtimamikum idza wajadtum al-akhta wa nuqsan fa huwa minni wa idza wajadtum aswa fa huwa minallah. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Akhir. Ini udah selesai. Ustaz Ulun jam berapa ya? Apa? Ustaz Agon. Ustaz Kenapa? Ulun jam berapa? Sebelum. Coba saya tanya dulu. Ustaz Ulun jam berapa nanti? Oh ya. Ini kan di sini lagi pindahan jadi agak sibuk ya. Coba nanti saya tanyakan lagi. Ini kalau misalkan agak sibuk berarti Apa sih, Pak? ya bentar. Apa setelah Zohor apa? Halo? Ya mungkin belum ini Bu, belum bisa. Nanti saya kabari lagi. Ya, nanti kalau Ustaz tahu di-share aja ke WA ya. Ya, Kabarin nanti ke WA grup ya. Ya, saya kabarin di WA grup kalau jadi. Kalau enggak nanti, kalau enggak ada kabar berarti enggak jadi ya, gitu aja. Nah, Oke, kalau terima nggak kasih. ada kabar juga kalau nggak ada kabar juga Oh gitu, ya baik. Oke ya. kalau Insyaallah. kalau nggak jadi kan nggak ini. Ya, Ustaz Ulun di mana sih tinggalnya itu? ya sama kita di sini. Ustaz Ulun tinggal di mana? Di sini. Oh, di mana diri juga. Iya. Di Kediri. Ini di kursusan. Kita kan di kursusan bahasa Kampung Arab di Takalam Institute. Oh, dikira Ustaz Ulun tinggal sama keluarga. Oh, enggak. Ya, saya rumah saya di sini. Biasanya pulang ke rumah, cuma kalau ngajar saya di tempat kantor, di kantor kursusan. Udah pernah ke Pare? Belum pernah. Ya. Kemana? Bisa Pare nanti. apa di Kediri atau Pare sih? Pare, Kampung Inggris. Di Kampung Inggris tuh ada Kampung Arab juga. Kita tempatnya di situ. Dekat kampung Inggris gitu. Ya, bukan deket lagi, emang dalam kawasan Kampung Inggris. Oh, anak saya pengen belajar tuh bahasa Inggris ke situ. Boleh. Nah, kalau nggak lulus nanti di UMPTN, di sana setahun paling kurang lah. Iya. Ya, Inggris apa Arab lah. Iya, boleh nanti. Itu bisa hubungin kita. Kalau mau nyari info bahasa Inggris atau bahasa Arab nanti juga hubungin ke kita. Nah, cowok anak ketiga SMA sekarang. Iya. Sebentar. Udah di ini aja di end ini ya rekornya. Recordingnya di end aja dulu. Ya, recording.